Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4382-4386. Tetapi para pembudidaya iblis itu sangat sengsara, mereka menjerit dan tersedot ke dalam celah kehampaan satu per satu. Mereka tidak tahu apakah mereka dicekik atau dikirim langsung ke dunia lain. Dev dan Zeke mati-matian menghindari celah di kehampaan, dan perlahan-lahan retakan di kehampaan semakin sedikit. Pada akhirnya, retakan di kehampaan benar-benar menghilang, seluruh formasi penindas iblis berhenti beroperasi, dan semua sumber daya habis. Zeke mengertakkan giginya saat ini, menatap Dev dengan tajam, dan kemudian bergegas menuju Dev dengan langkah cepat. Sambil bergegas menuju Dev, Zeke mengangkat tangannya dan menembakkan energi hitam yang memenuhi langit. Ketika Dev melihat ini, dia menembakkan bola api, yang bertabrakan dengan energi hitam Zeke. Dev tidak mengelak, dia berencana mengikuti Zeke dalam pertarungan langsung. Tanpa ancaman dari pembudidaya iblis lainnya, Dev tidak takut pada Zeke. Terlebih lagi, dia masih memiliki banyak cara yang belum dia gunakan. Busur Raja Dewa, cambuk ajaib, dan bahkan tubuh dao api sejati miliknya, ini semua adalah metode Dev. Terutama cambuk ajaib, yang dirancang khusus untuk menahan para pembudidaya iblis seperti Zeke. Dev juga memiliki unicorn api dan binatang penelan langit. Jika kedua binatang kecil ini bisa melompat keluar, Zeke akan diminum seperti sepoci teh. Sekarang Dev masih memiliki buku rahasia sekte 10.000 pedang di tangannya yang tidak berguna, ini bisa dianggap sebagai sebuah metode. Pilihan terakhir Dev untuk menyelamatkan nyawanya adalah Raja Iblis Awan Merah. Jika sampai pada saat hidup dan mati, Dev tidak akan terlalu peduli dan bisa membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikan tubuhnya. Saat itu Zeke pasti hanyalah sampah, dengan begitu banyak cara, Dev percaya diri dan sangat percaya diri. Ketika Dev menembakkan aura api, dia juga bergegas menuju Zeke. Ketika Zeke melihat ini, dia tersenyum dingin, kamu ingin bertarung denganku secara langsung, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan fisikmu. Zeke tahu bahwa tubuh Dev terlalu mesum dan sangat kuat, tetapi dia tidak takut. Bagaimanapun, ada kesenjangan yang begitu besar di antara alam mereka. Dia ingin mengikuti Dev dan mencobanya langsung. Boom! Zeke dan Dev langsung bertabrakan. Meski hanya tabrakan kecil, masih ada suara yang menggemparkan. Tinju Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan meninju Zeke lagi. Tinju cahaya suci. Cahaya keemasan memenuhi langit, memancar keluar. Zeke tidak menunjukkan kelemahan, tinju api. Zeke juga meninju, dan langit dipenuhi api, naik ke udara. Boom boom boom. Langit dan bumi berubah warna seketika, dan cahaya keemasan tak berujung serta cahaya api menyatu, mengubah seluruh langit menjadi merah. Ekspresi Zeke sedikit berubah, karena dia dapat mendeteksi bahwa tinju Dev sangat kuat, menyebabkan lengannya sedikit sakit. Sial, tinju anak ini sangat keras. Zeke meninju dengan seluruh kekuatannya, merasa sedikit panik di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dengan kesenjangan alam yang begitu besar, Dev akan menjadi begitu kuat dalam pertarungan jarak dekat, terutama tinju cahaya suci, yang sedikit berlebihan di setiap pukulannya. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar ratusan pukulan, dan Zeke menjadi semakin ketakutan. Dev, sebaliknya, menjadi semakin bersemangat saat dia bertarung, dan semangat juangnya tinggi. Zeke mulai sedikit tersentak karena dia merasa lengannya tidak dapat lagi menopang. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa begitu kuat hanya dengan menggunakan kekuatan tubuhnya. Zeke tidak tahu sama sekali bahwa tinju cahaya suci milik Dev adalah keterampilan para dewa. Semakin kuat kekuatan tubuhnya, semakin kuat tinju cahaya suci itu. Bang! Pukulan lain saling mengenai, dan tinju Zeke tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam. Seluruh tulang tinju hancur, dan sejumlah besar darah muncrat. Tapi Dev masih utuh dan tidak terlihat terluka sama sekali. Tubuhnya terlalu mesum. Zeke mundur tanpa daya, melihat tinjunya dengan kemarahan di wajahnya. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan bertarung dengan Dev dalam jarak dekat. Sekarang tangannya terluka, efektivitas tempurnya pasti akan berkurang. Zeke, apakah itu pertarungan jarak dekat atau pertarungan jarak jauh, kamu hanyalah sampah di depanku. Dev memandang Zeke yang terluka dan berkata sambil tersenyum tipis. Benarkah? Kalau begitu ayo kita coba. Zeke mengikuti Dev dan menjauhkan diri.
Dia memiliki kuali di tangannya dan dapat mengisi kembali auranya kapan saja. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat membunuh Dev. Zeke meraihnya dengan santai, dan udara hitam di langit langsung mengembun menjadi tombak, lalu menembak langsung ke arah Dev. Tepat ketika tombak itu ditembakkan ke arah Dev, tombak itu tiba-tiba meledak di udara. Kemudian panah pendek dan kuat yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah Dev seperti meteor di seluruh langit. Ternyata tombak itulah yang membuat Dev bingung sejak awal. Dev salah mengira itu hanya tombak dan tidak perlu mengelak sama sekali. Dev memandangi anak panah yang tiba-tiba memenuhi langit, dan meraih buku rahasia dari Sekte 10.000 Pedang di tangannya. Saat Dev menembus buku rahasia dengan kesadaran spiritualnya, dalam sekejap, keterampilan pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Dev. 10.000 pedang kembali ke Sekte. Terlihat mata Dev seperti kilat, dan energi pedang pada pedang pembunuh naga mengalir dengan bebas. Dev mengangkat tinggi pedang pembunuh naga, dan energi spiritual tak berujung dari segala penjuru menyerbu masuk, terus-menerus berkumpul di pedang pembunuh naga milik Dev. Pedang pembunuh naga sedikit bergetar, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang pembunuh naga. Dengan teknik pedang 10.000 pedang kembali ke sekte tersebut, tampak cahaya pedang itu seperti angin yang membelah bulan, melintasi kehampaan yang tak berujung, dan kemudian bertabrakan dengan anak panah Zeke di langit. 10.000 pedang kembali ke sekte. Bukankah ini teknik rahasia dari sekte 10.000 pedang? Bagaimana kamu mengetahui teknik pedang dari sekte 10.000 pedang? Zeke melihat pemandangan di depannya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa mengetahui teknik rahasia sekte 10.000 pedang. Dev jelas bukan murid dari sekte 10.000 pedang. Namun, sekarang Dev mengetahui teknik rahasia dari 10.000 pedang kembali ke sekte. Meskipun kekuatan yang ditampilkan masih kurang, Zeke terkejut dengan gerakan 10.000 pedang kembali ke sekte ini. Setelah menghancurkan anak panah Zeke yang tak terhitung jumlahnya, sisa cahaya pedang langsung menuju ke arah Zeke. Zeke terkejut, merasakan kekuatan cahaya pedang ini sangat aneh dan sangat kuat. Zeke tidak berani menerima pukulan keras, jadi dia hanya bisa melakukan gerakan bertahan. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai, menghalangi wajah Zeke. Dentang, dentang, dentang. Cahaya pedang mengenai perisai dan mengeluarkan suara seperti benturan logam. Namun segera, perisai itu dikalahkan, dan cahaya pedang melintas di sekitar tubuh Zeke. Meskipun Zeke berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia masih sedikit lambat. Ada beberapa luka tajam di tubuhnya yang disebabkan oleh cahaya pedang, dan darah terus mengalir. Aura Zeke melemah seketika, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya membungkus lukanya, menghentikan darahnya seketika. Dev, kamu luar biasa, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Saya melihat Zeke menyemburkan seteguk darah. Darah itu jatuh ke udara hitam, menyebabkan udara melonjak seketika. Udara hitam itu dipenuhi dengan udara merah. Kedua udara itu terjerat menjadi satu, dan kemudian berubah menjadi pedang panjang. Gagang hitam pekat dan badan pedang berwarna merah darah memancarkan aura panas. Kuali di tangan Zeke juga mulai memancarkan aliran aura api, dan semua aura api ini diserap oleh pedang panjang. Kamu ingin bermain permainan pedang denganku? Dev mengangkat sudut mulutnya. Pedang pembunuh naga di tangannya adalah senjata dewa. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang panjang yang diubah dari energi iblis milik Zeke. Tebasan api. Zeke meraung marah, dan menebas Dev dengan pedang panjang di tangannya. Dalam sekejap, nyala api yang membubung keluar dari pedang panjang itu, dan energinya mengandung api yang tak ada habisnya, langsung menuju ke Dev. Ketika Dev melihat ini, dia juga mengangkat tinggi pedang pembunuh naga. Pedang membelah langit. Gerakan lain dari ilmu pedang sekte 10.000 pedang. Saat pedang dihantamkan, celah ruang gelap muncul di kehampaan sekitarnya. Begitu banyak celah ruang spasial yang muncul, yang membuat Dev dan Zeke sangat malu. Kali ini, pedang Dev benar-benar membuat celah lain di kehampaan. Namun, ketika celah di kehampaan muncul dan tidak segera menutup. Sebaliknya, sejumlah besar aura mengalir dari celah di kehampaan tersebut. Terlihat aura ini menyatu menuju pedang pembunuh naga seperti air mengalir. Melihat pedang ini, Zeke tercengang, pupil matanya menyusut, dan hatinya sangat ketakutan. Dia tahu bahwa tentang teknik pedang 10.000 pedang kembali ke sekte. Meskipun Dev sangat kuat, ketika Dev menggunakannya, dia jelas tidak mencapai kekuatan maksimalnya. Tapi teknik pedang ini, cahaya pedang yang membelah langit, memberi Zeke ancaman kematian yang mengerikan.
Dev, berapa banyak ilmu pedang yang kamu miliki dari Sekte 10.000 Pedang? Apakah kamu murid langsung dari Sekte 10.000 Pedang? Ini adalah keterampilan rahasia Sekte 10.000 Pedang, dan tidak mungkin bagi orang luar sepertimu untuk mempelajarinya. Sejak kapan kamu diam-diam mempelajarinya? Zeke sedikit bingung saat ini dan bertanya pada Dev dengan keras. Jika aku memberitahumu bahwa aku baru saja mempelajari ilmu pedang dari Sekte 10.000 Pedang, apakah kamu akan mempercayainya? Kata Dev sambil tersenyum dingin. Zeke tertegun sejenak, lalu dia tampak mengerti dan berkata, apakah itu berarti buku rahasia Sekte 10.000 Pedang ada di tanganmu? Kamu menyelamatkan Valet karena buku rahasia itu, kan? Zeke mengetahuinya saat ini, Dev pasti memiliki buku rahasia Sekte 10.000 Pedang di tangannya. Dev sangat berbakat dan kesadaran spiritualnya dapat memindai buku rahasia, keterampilan pedang itu akan muncul di lautan kesadaran. Seseorang dapat mempelajari beberapa trik dengan meniru kucing dan harimau. Bukan tidak mungkin bagi orang seperti Dev untuk langsung mempelajari keterampilan unik dari Sekte 10.000 Pedang. Tapi hanya saja kekuatannya tidak sebaik itu. Zeke percaya bahwa jika dia mendapatkan buku rahasia Sekte 10.000 Pedang, dia juga bisa mempelajari ilmu pedang di dalamnya secara instan. Kentut, aku tidak sekotor yang kamu kira. Buku rahasia ini diberikan kepadaku secara pribadi oleh Valet. Terima saja kematianmu, aku tidak punya waktu untuk bersikap sombong denganmu lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia menebas pedang pembunuh naga di tangannya. Ketika Zeke melihat ini, dia tidak berani ragu sama sekali, dan benar-benar mengeluarkan kualinya. Dalam sekejap, kuali itu meledak, dan api yang tak berujung terbang ke seluruh langit. Dev merasa patah hati saat melihat kuali yang bagus diledakkan oleh Zeke, dan dia ingin merebutnya. Guru, selamatkan aku. Terlihat Zeke berteriak keras di tengah ledakan api. Tepat setelah Zeke selesai berteriak, sesosok tubuh samar-samar muncul dalam aura api yang tak ada habisnya. Sosok sang master sangat kabur sehingga dia bahkan tidak bisa membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Saat sosok itu muncul, Dev merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sebuah telapak tangan besar menghantam Dev. Ketika Dev melihat ini, dia mengerutkan kening, tetapi pedangnya juga menebas ke arah telapak tangan besar itu. Boom! Melihat Dev menebas dengan pedangnya, Zeke benar-benar ketakutan, tetapi pedang Dev dengan lembut diblokir oleh telapak tangan besar itu. Hanya ada suara keras, dan cahaya pedang Dev meledak berkeping-keping. Hanya dengan pukulan ini, Dev bisa menemukan celah antara dirinya dan sosok itu. Jelas sekali, lawannya adalah bayangan, jadi tidak mungkin semua kekuatan meledak. Namun meski begitu, Dev tidak memiliki kekuatan untuk menyerang di depan orang lain. Ketika Zeke melihat ini, dia sangat gembira. Melihat ekspresi Dev yang menyusut, dia berteriak dengan keras, "Guru, bunuh dia sekarang." Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan mundur dengan cepat, wajahnya menjadi sangat jelek. Senior, aku khawatir aku benar-benar membutuhkanmu untuk mengambil tindakan kali ini, kalau tidak aku akan tamat. Dev hanya bisa meminta Raja Iblis Awan Merah untuk maju. Kalau tidak, dengan sedikit kemampuannya, dia akan ditampar sampai mati. Hahaha, kamu akhirnya memikirkannya. Jangan khawatir, meski lelaki tua itu hanya bayangan yang diproyeksikan, aku masih bisa menyebabkan kerusakan serius pada tubuh aslinya. Raja Iblis Awan Merah tertawa dan langsung mengambil alih tubuh Dev. Guru, jangan ragu, bunuh dia. Zeke masih mendesak gurunya. Namun suara hantu itu bergetar saat ini dan berkata, diam, anak ini sebenarnya memiliki aura orang kuat di dalam dirinya, cepatlah lari. Hantu itu melambaikan tangannya, langsung melingkari Zeke, dan langsung menghilang ke dalam aura api yang tak ada habisnya. Wedus, kenapa kamu lari? Aku belum menggerakkan ototku. Raja Iblis Awan Merah menjadi cemas dan mengumpat dengan keras. Dev memandang Zeke yang telah melarikan diri, dan dia menghela nafas lega. Jika pertarungan terus berlanjut, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian. Oke, biarkan dia lari. Kalau kamu terus bertarung, bagaimana tubuhku bisa menahannya? Dev memelototi Raja Iblis Awan Merah. Orang ini hanya tahu cara bertarung dan bahkan tidak memikirkan apakah tubuh Dev mampu menanggungnya. Kamu, cepat tingkatkan kekuatan fisikmu. Jika tidak, cepat temukan semua tulangku dan biarkan aku memulihkan tubuh fisikku. Aku tidak ingin tercekik di lautan kesadaranmu tanpa memiliki teman seorang pun. Kata Raja Iblis Awan Merah. Dev terdiam beberapa saat. Orang ini berada di lautan kesadarannya sendiri.
Jiwa yang tersisa berani memasuki lautan kesadarannya sendiri. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Dev mulai bergegas ke kota Zujia. Kota Zujia. Ini hanyalah kota kecil dengan hanya 10.000 penduduk, dan kotanya tidak terlalu kuat. Fidel Zhu, gubernur kota Zujia, hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Tetapi bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, dia masih dianggap sebagai master di wilayah timur. Kekuatan keseluruhan biksu di wilayah timur lebih lemah dibandingkan 4 wilayah lainnya. Ini juga karena wilayah timur sangat luas dan berpenduduk jarang. Selain itu, wilayah timur dibatasi oleh Laut Hitam dan Laut Mati di kedua sisinya, jadi jika ada biksu dari wilayah timur ingin berkomunikasi dengan beberapa wilayah lain, selain menggunakan formasi teleportasi, mereka hanya dapat menggunakan perahu roh atau pesawat roh. Ini adalah metode transportasi yang membutuhkan koin roh atau sumber daya spiritual dalam jumlah besar, sehingga kekuatan para biksu di wilayah timur relatif rendah, dan kebanyakan dari mereka belum pernah bepergian ke tempat lain. Saat ini, di halaman terbesar di pusat kota Zujia, Fidel memandang Valet di depannya dengan air mata kebahagiaan. Dia mengira putrinya sudah mati, tetapi dia tidak menyangka putrinya akan muncul di hadapannya. Putriku yang baik, aku telah mencarimu selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku menemukanmu. Kamu akhirnya pulang ke rumah. Setelah sekte 10.000 pedang dihancurkan, tahukah kamu betapa khawatirnya ayahmu terhadapmu? Tidak peduli kesulitan apapun yang kamu hadapi di masa depan, ingatlah untuk pulang. Apapun yang terjadi, ayah akan menjadi pendukung kuatmu. Fidel menangis dengan sedihnya, matanya penuh sakit hati. Putrinya pasti menderita dan sangat menderita selama bertahun-tahun di luar. Ayah, aku benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah pada kota Zujia, jadi aku belum berani pulang. Aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah membuat ayahku sedih lagi. Valet juga mulai menangis. Ketika Valentina melihat ini, matanya merah. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Tuan, Harford dari kota Kijia ada di sini. Dia telah menerima kabar bahwa wanita kedua telah kembali. Saat ini, Paman Liu datang dan berkata. Begitu dia mendengar kedatangan Harford, alis Valentina berkerut erat, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Fidel juga mengerutkan kening. Jika dia tidak dipaksa melakukan apapun, dia tidak akan mempermalukan putrinya. Ayah, Valentina akan menikah dengan Harford. Bukankah ini ibarat bunga yang menempel di kotoran sapi? Belum lagi Harford sangat jelek, dan dia juga sangat kejam. Bahkan ketika aku berada di sekte 10.000 pedang, aku mendengarnya. Harford telah memperkosa wanita dan menganiaya anak-anak. Dia bukan manusia. Biarpun demi keuntungan, aku tidak bisa membiarkan adikku mengorbankan dirinya. Valet bertanya dan meminta pada Fidel. Setelah mendengar ini, Fidel hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Hei, apa yang bisa aku lakukan? Ketika sekte 10.000 pedang berjaya, kamu masih di sekte 10.000 pedang dan masih bisa mendukung kota Zujia kami. Tapi sekarang, sekte 10.000 pedang telah dihancurkan, tidak ada orang-orang di kota Kijia yang menghormati kita, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius kota Zujia kita. Jika aku tidak setuju untuk menikahkan adikmu, aku khawatir tidak satu pun dari 10.000 orang keluarga Zhu kita yang akan hidup." Fidel juga memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Sebagai pemimpin kota, tentu saja dia harus mempertimbangkan semua orang di kota Zujia. Dan dia tidak bisa membahayakan seluruh kota Zujia demi putrinya. Setelah mendengarkan kata-kata ayahnya, Valet mengertakkan gigi dan berkata, "Ayah, aku akan bertemu Harford. Sekarang setelah aku kembali, aku tidak perlu takut dengan orang-orang di kota Kijia. Nona, kamu tidak boleh impulsif. Harford sekarang telah menerobos ke alam Mahayana. Banyak orang di kota Kijia yang melindunginya, dan kekuatan orang-orang di kota Kijia telah meningkat pesat. Dan tubuhmu masih terluka, kamu harus istirahat dengan baik." Melihat ini, Paman Liu segera membujuk Valet. "Kakak, jangan khawatirkan urusanku. Ini hidupku, tapi kamu tidak perlu khawatir. Jika kota Kijia pada akhirnya terlalu banyak menindas orang, aku tidak akan berkompromi. Sebenarnya, ketika aku kabur dari rumah, aku bertemu Pangeran Dinasti Xiao di wilayah barat, dan kami berdua jatuh cinta. Jika aku benar-benar dalam bahaya, aku yakin Pangeran Xiao tidak akan mengabaikan kita." Valentina takut Valet akan terluka karena urusannya sendiri, jadi dia buru-buru berkata. Apakah kamu mengenal Pangeran Dinasti Xiao? Apakah kalian juga jatuh cinta?" Fidel memandang Valentina dengan tidak percaya.
Paman Liu di samping berkata, Tuan, meskipun wanita muda kedua jatuh cinta dengan pangeran dinasti Xiao, Kaisar Xiao tidak setuju. Ketika aku menemukan wanita muda kedua saat itu, dia telah diusir dari Xiao dinasti. Ketika Fidel mendengar ini, ekspresi kegembiraannya tiba-tiba turun. Paman Liu, bukankah Tuan Chen mengatakan bahwa Kaisar Xiao telah setuju sekarang, dan kakak Feng juga mencariku kemana-mana? Valentina berkata dengan cepat. Nona kedua, itu hanya pernyataan sepihak Tuan Chen. Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Sebaiknya kita membujuk Harford pergi dulu. Jika orang ini tetap tinggal di kota Zujia kita, itu akan merepotkan. Aku tidak tahu seberapa besar bencana yang akan dialami gadis-gadis muda dan istri-istri muda di kota Zujia saat itu. Kata Paman Liu. Ya, ayo kita tipu Harford dulu. Kata Fidel. Kakak, kamu tidak boleh keluar, aku akan menangani masalah ini sendiri. Valentina memperingatkan Valet, lalu mengikuti Paman Liu dan ayahnya keluar. Ketika dia datang ke aula, Harford sedang duduk di aula, diikuti oleh dua pembudidaya yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-8. Terlebih lagi, Harford sendiri terus-menerus memancarkan aura samar, aura alam Mahayana. Ini jelas hanya untuk pamer, dan juga untuk menambah penindasan pada keluarga Zhu. Ketika Harford melihat Valentina, matanya tiba-tiba berbinar. Dia segera berdiri dan berkata dengan senyum cabul, Valentina, aku akhirnya bertemu kamu. Tahukah kamu betapa aku sangat merindukanmu untuk waktu yang lama? Jika aku tidak begitu merindukanmu, aku mungkin akan menjadi lebih kuat sekarang. Sayangnya, aku baru saja hanya menerobos ke alam Mahayana. Saat mengucapkan kata alam Mahayana, Harford sengaja menaikkan volumenya. Valentina hanya menatap Harford dengan dingin dan mengabaikannya sama sekali. Melihat ini, Fidel tersenyum, berjalan ke arah Harford dan berkata, Tuan Qi, selamat atas terobosanmu ke alam Mahayana. Kamu benar-benar pahlawan di antara manusia. Kami tidak memiliki banyak alam Mahayana di seluruh wilayah timur. Fidel hanya menyanjung Harford dan ingin membuat orang ini bahagia terlebih dahulu. Jika tidak, jika dia benar-benar marah, tidak ada seorang pun di kota Zujia yang bisa mengendalikannya. Benar saja, setelah mendengarkan perkataan Fidel, Harford menunjukkan senyuman dan berkata, Paman Zhu, terima kasih atas pujiannya. Setelah aku menikahi Valentina, kita akan menjadi satu keluarga. Jika ada yang berani menindas kota Zujia, aku, Harford Qi, pasti tidak akan setuju. Tuan Qi, Valentina baru saja kembali ke rumah. Aku ingin membiarkan dia istirahat selama beberapa hari dan kemudian membicarakan urusanmu. Fidel ingin menunda sebentar. Bersambung.